Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Sabriana akan menjelaskan tentang ideologi liberalisme. Nah, baiklah, langsung lanjut ke materi yang akan kita bahas. Apa itu ideologi liberalisme? Ideologi berasal dari kata ideo dan logi. Ideo memiliki arti gagasan, sedangkan logi memiliki arti logika. Dan liberalisme atau liberal berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata liber. Liber memiliki arti bebas atau bukan budak. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ideologi liberalisme? Ideologi liberal adalah suatu jenis paham yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara, serta badan-badan yang lain. Nah, jadi ideologi liberal ini sangat mengutamakan yang namanya suara rakyat dan kebebasan. Jadi, yang sangat dijunjung tinggi adalah suara dari rakyat, bukan keputusan pemerintah langsung. Nah, maka dari itu, di sini kata kuncinya adalah bebas. Ideologi liberal ini sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dalam berpikir dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya, setelah kita bahas apa itu ideologi liberal, ideologi liberal ini memiliki yang tentunya ada yang namanya kelebihan, kekurangan, dan ciri-ciri. Sebelum kita memasuki kekurangan dan ciri-ciri, terlebih dahulu kita bahas apa saja kelebihan dari ideologi liberal ini. Nah, yang pertama, kelebihan dari ideologi liberal adalah mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkreativitas sebab tidak adanya batas antar individu. Nah, jadi karena adanya kebebasan ini, maka setiap individu itu dapat meningkatkan perkembangan dalam pola pikir dan lebih berkreativitas lagi dalam berpikir. Karena setiap individu itu tidak terbatas, sangat memiliki kebebasan yang sangat luas. Maka dari itu, ideologi ini salah satu kelebihannya adalah membuat pola pikir setiap individu itu menjadi lebih maju dan berkembang. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak yang sama, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, maupun budaya. Nah, setiap orang itu memiliki hak yang sama, karena mereka dapat mengambil keputusan atas dirinya sendiri, memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Jadi, hak dari setiap individu itu sama, tidak ada dibeda-bedakan. Ketiga, adanya persaingan antar individu, sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Nah, jadi setiap individu itu adanya daya saing atau jiwa persaingan untuk memberikan yang terbaik atau produk-produk terbaik terhadap negaranya. Karena apa? Karena yang tadi kuncinya adalah kebebasan di antara individu tersebut, membuat orang-orang akan bersaing. Aku harus menjadi lebih daripada dia, aku harus menjadi ini daripada dia. Nah, itu jiwa saing yang dihasilkan oleh individu dalam ideologi liberal tersebut. Yang keempat, tidak adanya paksaan dalam memilih atau mengikuti partai politik yang ada di negara tersebut. Tidak ada paksaan oleh pemerintah terhadap individu untuk mengikuti partai apa atau organisasi politik apa yang harus diikutinya. Nah, setiap dari individu memiliki kebebasan apa yang harus diikutinya dan tidak ada paksaan atas anjuran tersebut. Jadi, tidak ada paksaan dalam memilih atau menentukan partai politik mana yang harus diikuti dalam suatu negara, organisasi pemerintahan yang mana yang harus tidak ada. Jadi, dia tuh bebas dalam memilih apapun. Dan yang kelima, dalam bidang ekonomi sangat maju, karena negara yang menganut ideologi ini mengedepankan untuk mencari sebuah keuntungan. Jadi, karena jiwa saing
karena jiwa saing yang sangat tinggi dalam ideologi liberal ini, maka setiap individu itu sangat mengedepankan yang namanya jiwa saing untuk meraih keuntungan. Maka kebanyakan di dalam ideologi liberal ini, terutama di dalam bidang ekonomi, mereka itu lebih maju. Karena apa? Karena jiwa saing yang sangat kuat. Nah, setelah ada kelebihan, tentunya ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah seorang individu yang memiliki modal yang lebih banyak cenderung menguasai negara. Maka dari itu, berakibat adanya kesenjangan antara yang miskin, antara yang dan orang kaya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya kekurangan dari ideologi liberal ini adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap pada keadaannya tersebut. Maka dari itu, di sini adalah salah satu kerugiannya adalah yang kaya akan semakin maju dan yang miskin tidak akan berkembang. Karena apa? Karena orang yang memiliki modal yang lebih banyak itu akan cenderung lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memiliki modal pas-pasan. Dan yang kedua, memunculkan adanya kelompok yang menganggap dirinya lebih tinggi dan yang lainnya. Nah, dari ini masih menyangkut dari kekurangan yang pertama tadi. Diri merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka dari itu, aku merasa lebih unggul daripada dia. Karena itu tadi, orang yang kaya akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang miskin. Dan yang ketiga, pemerintah hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar banyak membuat keputusan. Salah nih. Yang ketiga, pemerintah sulit melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan persaingan yang bersifat bebas, sehingga akan menyebabkan orang-orang memiliki modal akan memiliki pendapatan yang besar dan golongan pekerja yang hanya memiliki pendapatan kecil. Nah, maka dari itu tadi, pemerintah itu menjadi lebih sulit untuk memeratakan ekonomi masyarakat. Karena apa? Dalam bidang pencarian ekonomi, di sini orang yang kaya itu akan lebih unggul daripada orang yang miskin. Karena apa? Orang kaya memiliki lebih banyak modal daripada orang miskin, sehingga orang kaya itu akan lebih meningkat ekonominya daripada orang miskin. Nah, karena kebebasan tersebut, pemerintah menjadi lebih sulit untuk melakukan pemerataan ekonomi terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya monopoli yang dilakukan oleh orang-orang terhadap orang kecil. Orang-orang tersebut adalah orang-orang kaya terhadap orang kecil atau orang miskin yang dapat merugikan masyarakat kecil. Jadi, monopoli yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang-orang kecil itu cenderung akan lebih merugikan orang-orang yang ekonominya rendah. Jadi, maka dari itu tadi yang katanya orang yang kaya akan lebih tinggi derajatnya dan orang yang miskin akan tetap miskin. Karena apa? Karena kebebasan dari individu tersebut, pemerintah itu menjadi sulit dalam mengatur masyarakatnya. Nah, dari kelebihan dan kekurangan ada juga ciri-cirinya. Nah, apa saja ciri-ciri dari ideologi liberal tersebut? Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya beberapa kewajiban dan hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh kekuasaan apapun. Nah, jadi karena kebebasan dari ideologi liberal ini, sehingga kebebasan yang mereka miliki dan hak maupun kewajiban yang dimiliki itu bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa membantah atau tidak ada yang bisa melanggar oleh kekuasaan apapun. Dan yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual yang meliputi kebebasan berbicara, beragama, dan kebebasan pers. Jadi, suatu negara yang menganut ideologi liberal ini cenderung lebih fleksibel dalam menentukan pilihannya. Jadi mereka sesuai dengan keinginan mereka, bebas dalam memilih beragama,
bermasyarakat seperti apa, dan partai politik dan sistem seperti apa dalam partai tersebut yang diikutinya. Jadi bebas, tidak ada tuntutan mereka harus seperti ini, tapi bebas mereka menentukan pilihannya sendiri. Yang ketiga, pemerintah hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat, sehingga masyarakatnya dapat belajar banyak membuat keputusan dalam kehidupan masing-masing. Jadi, hanya sebagian dari kehidupan masyarakat yang dapat diatur oleh pemerintah. Karena apa? Karena yang utama tadi, masyarakat itu bebas dalam mengikuti atau hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Nah, jadi di sini pemerintah itu tidak mudah dalam mengatur masyarakatnya ini. Karena apa? Karena masyarakat memiliki keinginan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam memilih. Karena sistem dari ideologi liberal ini bebas. Dan yang keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk, sehingga dalam paham ini tidak boleh adanya perbudakan. Nah, maka dari itu, karena di sini menganut sistem yang bebas, tidak ada yang namanya kekuasaan terhadap orang yang satu dan orang yang lain. Nah, maka tidak ada yang namanya budak, tidak ada yang namanya perbudakan. Karena apa? Karena mereka bebas dalam menentukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dan yang terakhir, negara dikatakan sejahtera apabila semua masyarakat merasa berbahagia. Nah, karena kebebasan dalam menentukan apapun tadi, harapan dari ideologi liberal ini, semua masyarakat itu menjadi hidup berbahagia. Nah, negara yang sejahtera itu adalah negara yang berbahagia. Itulah yang dikatakan oleh ideologi liberal. Belum dikatakan sejahtera masyarakat tersebut apabila belum berbahagia. Nah, maka dari itu, ideologi liberal ini sangat menjunjung yang namanya kebebasan. Jadi tidak ada namanya perbudakan, kekuasaan antara satu dengan yang suatu golongan, tidak ada. Di dalam ideologi ini sangat menjunjung kebebasan. Jadi setiap individu, setiap orang itu berhak menentukan hak, kewajiban, dan pilihannya untuk menjalankan hidup di dalam suatu pemerintahan tersebut. Maka dari itu, inilah tadi yang kita bahas dari apa itu ideologi, apa itu liberal, dan apa itu ideologi liberal. Dari kelebihan, kekurangan, hingga ciri-cirinya sudah kita bahas. Semoga materi yang sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.